Mari kita berdoa. Pada seri yang keempat ini Tuhan, kami bersyukur jika Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dan seluruh daripada rencana-Mu bukan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti dan berhati suci di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh-Mu, tetapi Engkau juga menyatakan kepada orang-orang di pinggir, jauh daripada keramaian, jauh daripada bait Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dipercaya dan tidak bisa menjadi saksi, yaitu para gembala. Tuhan, bawa sukacita besar ini juga sampai jauh dan menghampiri orang-orang ini. Dan mereka mendapatkan satu pemandangan yang menakjubkan. Mereka melihat bukan hanya satu malaikat, tetapi mereka melihat bahwa surga itu dibuka dan bumi berhubungan dengan surga. Dan mereka menerima sukacita dan pujian-pujian yang luar biasa dari surga. Dan para gembala ini mendengarkan. Dan apa yang mereka dengarkan itu juga akhirnya mereka ikut memuji Tuhan setelah bertemu dengan Yesus sebagai bayi bersama dengan Yusuf dan Maria. Tuhan, pimpin kami untuk mendengar akan hati Tuhan. Dan khususnya kami berprihatin dengan perayaan Natal yang sungguh-sungguh banyak meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas satu hal yang penting ya. Nah, saya akan buka dulu di dalam PowerPoint-nya supaya kita bisa belajar. Ya, ini. Nah, kita akan buka Lukas pasal 2 ya. Lukas pasal 2 saya akan bacakan gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan dikatakan tiba-tiba, jadi ini tidak direncanakan. Dan gembala itu tidak tahu dan ini mendadak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka di tengah malam itu jadi terang. Dan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, gembala-gembala takut juga. Ini siapa ini? Dan berbeda dengan orang-orang yang sudah mendapatkan satu pengertian seperti Paulus gitu ya. Saulus waktu ketemu dengan kemuliaan Tuhan dia langsung tahu ini Tuhan gitu. Nah, kalau mereka tuh takut dulu dan dikatakan oleh malaikat ayat ke-10 Lukas 2:10. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan betul-betul bayi. Kalau orang Majus itu udah dewasa ya, udah gede dia. Bukan bayi tapi sudah anak gitu ya, anak kecil. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Dan ini tiba-tiba lagi. Tadi kan tiba-tiba ada satu malaikat. Dan begitu mereka sampai di sana menerima berita itu, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar. Berapa ribu malaikat. Nah, itu seperti yang kita lihat di belakang ini. Nah, saya cari supaya kita bisa lihat visualnya gitu ya. Nah, itu gembala-gembala di bawah dan malaikat-malaikat di atas. Dan itu mereka menyanyikan pujian. Di sini apa yang dikatakan dipujikan oleh para malaikat? Demikian. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan di tempat tinggi, damai sejahtera diserahkan dan diberikan, dianugerahkan di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain. Nah, kan malaikatnya udah pergi nih yang memberitakan pada kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. 3 ya, Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu oleh malaikat. Dan pemandangan surgawi itu juga mereka ceritakan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Loh, jadi kamu melihat malaikat itu yang banyak itu? Iya betul, kami lihat. Bukan hanya satu. Di langit kami melihat. Waduh, itu luar biasa itu ya.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria itu seorang yang betul-betul menikmati hidup dalam ini ya, dalam posisi seperti kalau kita mau introvert gitu kan. Dia senang merenungkan, dia senang mempertimbangkan. Nah, itu Maria. Yusuf juga sama. Dan dikatakan di sini, maka kembali ya gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Nah, ini yang penting ya. Sesuai apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, saudara, beberapa hal ini akan saya bahas tentang ketetapan Allah, provisi daripada Natal itu, providio, prudensialnya apa, dan kemudian janji yang tak terpudarkan oleh karena dosa manusia, dan juga kerajaan yang dipimpin oleh Daud yang hancur berantakan, apalagi di bawah Salomo. Dan kemudian kita melihat hal-hal penting dalam persiapan Allah berkomunikasi dengan seluruh nabi-nabinya, dan kemudian terakhir puncaknya yaitu dengan anaknya sendiri dia berikan. Dan apa yang terjadi? Puncak daripada hati Allah memberikan kasih yang tertinggi ditolak dan dibunuh, kemudian Yesus mati. Dan itulah rencana Allah. Dan rencana Allah adalah tahu bahwa anaknya akan ditolak, dan ditolak itulah dia menanggung dosa orang-orang yang di dalam penolakan itu, dan mereka kemudian melihat karya yang besar ya. Dan ini akan saya bahas ya, dan kita akan bersama-sama bahas bagaimana cara kerja Allah mempersiapkan semuanya, dan kebenaran-kebenaran, ada beberapa poin kebenaran yang kita bahas nanti 2-3 kali ini. 7 seri ini kita akan bahas satu persatu, dan kita akan mendapatkan berkat yang banyak dan juga kondisi yang ada ya. Oke, kita akan saya bahas ya. Ini saya akan tutup PowerPoint-nya, saya akan menjelaskan ini ya. Oke. Nah, saudara, kita akan belajar hal-hal yang penting sekarang. Saudara perhatikan, waktu para gembala itu menerima berita itu, mereka menerima di dalam kondisi bukan dibuat, organik. Nah, ini bedanya, saudara. Jadi kalau kita melihat Natal, Natal itu adalah kita kondisikan Natal itu. Kita persiapkan Natal itu. Dan seluruh apa yang kita planning, kita rencanakan. Karena kita tahu tanggal 25 Desember Natal itu akan kita peringati, setahun sekali kita peringati. Dan semuanya dipersiapkan, semuanya sudah direncanakan. Dan tiap tahun bergulir seperti itu menjadi formalitas, menjadi tradisi. Dan bertahun-tahun ribuan. Dan dari turun ke turun akhirnya kita kehilangan makna sejati dari Natal. Apa itu? Organik Natal. Jadi Natal yang tidak dibuat-buat. Natal yang tidak artinya itu diatur oleh bagaimanakah kita mengatur apa yang diatur Tuhan. Nah, saudara, itu enggak. Nah, kita lihat sekarang. Apa yang terjadi dengan Simeon dan Hana? Semua terkejut, semua takut, semua terkejut, semua takut. Jadi, Natal ini, saudara harus memiliki ketakutan dan keterkejutan itu. Setiap kali saudara menghadap pada peristiwa Natal, saudara akan diberikan satu hal yang sangat luar biasa. Apa? Saudara akan dibuat takut dan terkejut setiap kita mengingat akan Natal itu. Takut dan terkejut. Kenapa? Karena itu organik. Saudara. Jadi kalau kita memperingatkan Natal, kok saya nggak terkejut ya? Kok saya nggak takut? Saya senang-senang saja itu. Nggak ada sesuatu yang membuat saya, ya udah seperti ini, nyanyi, ada kor, ada pujian, ada semuanya. Harus ada lilin gitu kan, ada pohon terang, ada Santa Claus-nya, ada hadiahnya. Saudara harus tahu bahwa perayaan Natal yang ada di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang dipersiapkan Tuhan untuk menyambut Natal, itu jauh beda dengan saudara yang kita lakukan, yang kita setting kita sendiri. Ini semua disetting oleh Tuhan. Jadi Natal itu adalah settingan dari Tuhan. Natal sejati itu bukan 25, saudara. Sudah terjadi. Dan di setiap kali kita memperingati, itu bukan Natal sejati. Itu peringatan Natal yang sejati. Dan itu bukan Natal sejati. Natal yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember tiap tahun, saudara, itu bukan Natal sejati. Itu peringatan Natal. Natal sejati sudah selesai. Dan sudah lahir, dan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dan dia akan datang, akan menghakimi kita. Saudara, itu penting sekali. Kenapa? Karena waktu kita melihat bagaimana gembala-gembala itu, suatu Tuhan setting, mereka tidak tahu Tuhan setting semua. Dan itu semua tiba-tiba. Jadi Natal itu adalah, kita harus tahu,
tiba-tiba kita kemudian kesulitan hidup kita. Tiba-tiba, saudara, kondisi pabrik kita hancur. Tiba-tiba ada sukacita besar. Kita mendapatkan putu, cucu. Saudara, baik yang positif, baik yang negatif, baik yang gelap, baik yang terang, baik yang mujur, baik yang malang, yang datang bersilih berganti. Kita dibuat selalu, kita harus melihat bahwa seluruh hidup kita adalah seperti tanda petik kejutan dan membuat kita takut. Saudara, kenapa? Ini penting sekali. Karena kondisi yang kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan Maria, apa yang terjadi dengan Yusuf, apa yang terjadi dengan Simeon, Hana, apa yang terjadi dengan Elizabeth dan Zakaria. Dan mereka terkejut, mereka takut. Dan kemudian dikatakan, jangan takut Yusuf, jangan takut gembala-gembala, jangan takut Zakaria, jangan takut. Saudara, ada sesuatu yang tidak diatur dan itu natural. Nah, perayaan inilah yang sudah tersisihkan dan kita tidak merasakan lagi kekaguman kita, keterkejutan kita terhadap peristiwa Natal. Natal sejati itu, kalau kita ingat, apalagi kematian Kristus yang dikubur itu dan kemudian bangkit, itu luar biasa lagi. Tapi waktu kita mengalami satu Jumat Agung, Paskah, apakah saudara mengalami sesuatu yang luar biasa itu? Sesuatu yang tidak masuk akal itu, yang mengagumkan itu, yang membuat kita itu hidup kita akan diubahkan, ditransfer dari kegelapan menuju kerajaan terang. Dan kita sudah berada dalam jaminan kerajaan terang. Apakah kita sudah merasakan itu? Nah, saudara, kondisi zaman dalam dunia yang serba digital ini, itu membawa kita terbawa ke dalam arus yang menjauhkan kita dari organik Natal. Dynamic Natal, living Natal, living Christmas, dan dikatakan juga organic Christmas. Saudara, itu betul-betul kita tahu bagaimana orang-orang yang di sekeliling, baik itu Herodes pun, waktu dia melihat bagaimana Mesias datang, dia pun serius mempersiapkan itu. Dia menanyakan pada ahlinya, dia betul-betul ingin mendengarkan, dia dengan teliti mendengarkan. Nah, kenapa kita lebih jahat dari Herodes? Kenapa kita lebih buruk daripada Herodes? Waktu Natal, jangan firman Tuhan dong. Yang serius-serius, udah yang ringan aja, yang menasihati kita, yang bisa menguatkan kita gitu. Saudara, ini Natal bukan sesuatu yang mainan gitu. Bukan sesuatu cuma nasihat, bukan. Coba kita lihat bagaimana seriusnya Herodes dengan teliti menanyakan walaupun motivasinya itu jahat sekali. Tapi sikap daripada Herodes itu jauh lebih baik daripada sikap kita. Motivasinya mungkin kita nggak seperti Herodes. Tapi kadang juga kita bisa seperti itu. Jadi saudara, kita lihat bahwa kita mudah terdistraksi, terfragmentasi, terpecahkan. Dan kita menjadi tidak fokus. Banyak keinginan-keinginan dan kita kemudian menanyakan itu. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Kenapa kok Natal seperti ini? Saya tidak ada perubahan apapun dari Natal ke Natal. Hidup saya dalam dosa terus. Saya tidak ada sesuatu yang membuat saya kemudian berubah. Apa yang berubah? Saya seperti ini terus. Saya juga berzina. Saya juga hancur, hidup saya juga sama, nggak ada perubahan. Saya orang Kristen, iya. Saya dibaptis, iya. Tapi apa? Saudara, itu kerja siapa yang bisa membuat kita akhirnya terbawa dan kita tidak memiliki identitas garam dan terang itu tidak ada dalam hidup kita? Karena apa? Karena kesetiaan kita itu menjadi luntur, saudara. Menjadi kabur dan kepentingan diri itu akhirnya di atas segala ibadah kita, saudara. Jadi kita akhirnya dididik dunia ini menjadi apa? Saudara, kita lihat sekarang sikap daripada Yusuf yang begitu tulus, sabar, setia. Itu karakter-karakter ilahi ini di dalam waktu kita merayakan Natal yang disetting ini, yang dibuat ini, saudara, itu hilang semua, saudara. Kabur semuanya, akhirnya terbawa dan kita akhirnya tidak bisa melihat itu lagi. Kita menjadi pemarah, kita kemudian ingin jor-joran, kita ingin saling menonjolkan diri, kita tidak mau kalah dengan gereja lain, tidak mau kalah dengan yang lainnya, dan hamba Tuhan juga saling bersaing, siapa yang berkhotbah, dan kita sulit bersabar, dan kita sulit membuka hati kita bersuka cita seperti gembala-gembala yang bebas, dan mereka bersenang-senang, bersukaria luar biasa.
Dan kita menjadi orang yang tergesa-gesa, nggak mau menunggu. Seperti Simeon berpuluh-puluh tahun menunggu, setia kepada Tuhan, berdoa, beribadah seperti Hana. Sudah itu sudah nggak ada. Bahkan orang-orang yang paling celaka itu waktu merayakan Natal, mereka memanggil orang-orang profesional. Bukan jemaatnya merayakan, orang-orang dipanggil, dibayar. Udah kamu nyanyi, jadi WL-nya kamu. Orang bayaran semua di gereja. Waduh, celaka sekali itu. Jadi bukan jemaat yang bersuka cita, tapi kita hanya disuguhi pertunjukan Natal, perayaan Natal. Dan jemaatnya senang, oh, wah, kita menjadi Natal yang sebagai penonton, penikmat. Bukan kita di dalamnya menikmati dan kita mengekspresikan penyembahan kita, ibadah kita, doa kita, harapan kita di dalam perayaan itu. Dan kita akhirnya hilang, kabur, terseret semuanya. Dan apa yang terjadi? Kita akhirnya mendowngrade Natal kita. Dan kita mengencerkan Natal kita. Kita tidak melihat makna pentingnya apa. Ibadah secara spiritual itu digantikan dengan secara duniawi. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apalagi yang Tuhan harapkan. Dan semuanya ya udah. Yang penting kita Natal itu meriah lah. Nggak perlu serius-serius. Nah, saudara di situ. Padahal Natal itu orang-orang serius. Orang Majus itu serius, saudara. Orang yang sungguh-sungguh mencari, orang yang begitu teliti melihat bintang. Herodes juga serius menanyakan pada ahli kitab. Nah, kita merayakan Natal seenak dewi, seenak udel dewi. Nah, saudara, ini satu keprihatinan. Ya, coba perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dipersiapkan Allah, ditetapkan oleh Allah dengan waktu yang begitu lama, dan Tuhan begitu sabar dengan seluruh kehidupan manusia. Dan Tuhan memprovisi, dari menyediakan dan juga mendukung rencana-rencana bagaimana Tuhan persiapkan planningnya, preparationnya bagaimana, dan apa yang dijanjikan tidak akan pudar. Dan Allah mendiamkan, bukan hanya mendiamkan karena Allah itu cuek, bukan. Karena Allah menunggu pertobatan. Allah menunggu, kok nggak ada ini. Dan mereka semua yang hanya orang-orang tertentu, yang kaum sisa itu yang berdoa. Di dalam doa mereka. Dan kita tahu bahwa kita melihat para gembala akhirnya dipilih oleh Allah. Yang pertama kali datang bukan orang Majus, tapi gembala. Karena waktu itu Yesus masih bayi. Yang datang, yang melihat bayi itu adalah gembala-gembala. Bukan orang yang seperti orang Majus yang tinggi. Tuhan memilih gembala-gembala datang pertama yang menyembah dan memuji melihat anak itu. Kenapa Tuhan berikan pada gembala? Setelah kita ingat bagaimana pekerjaan gembala itu memuliakan Tuhan. Bangsa Israel itu akhirnya terdowngrade juga, terencerkan juga. Mereka begitu menghina gembala. Padahal saudara kalau tahu, mulai dari Yakub, mulai dari Abraham, mereka semua adalah gembala. Apalagi kita tahu Daud gembala, Musa juga gembala, 40 tahun jadi gembala. Daud jadi gembala di padang belantara. Sebelum dia bisa mengalahkan Daud, dia jadi gembala. Jadi gembala-gembala itu dipilih Tuhan karena apa? Karena kita lihat ke belakang bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang yang dijadikan gembala dulu, baru dia memimpin. Jadi gembala baru memimpin. Jadi gembala baru memimpin. Menggembalakan kambing domba bisa, baru menggembalakan manusia. Menjala ikan bisa, baru menjala manusia. Jadi kita lihat di sini, apa sih rencana Allah yang luar biasa? Yaitu organic Christmas. Satu Christmas yang tidak dibuat-buat, saudara. Tapi itu merupakan satu ekspresi dari hidup kita, dan kita tidak membutuhkan sesuatu yang berwah-wah, yang glamor luar biasa, yang membutuhkan uang begitu miliaran. Beli lampu itu, kalau bisa lampu itu dari luar negeri, lampu padahal sekali pakai selesai. Pohon Natal juga sama. Oh, nggak mau yang lama, beli yang baru. Wah, saudara, itu sudah melenceng dari apa? Dari Natal yang sesungguhnya, Natal yang organik, Natal yang hidup, living Christmas. Jadi Allah menyediakan itu. Kenapa? Karena Allah bersama-sama dengan seluruh malaikat itu menunjukkan kepada para gembala, malaikat-malaikat itu khusus pada para gembala. Mengapa pekerjaan gembala begitu penting bagi Allah? Karena Allah menyiapkan seluruh pemimpinnya sebagai gembala. Dan terutama kalau kita lihat pemimpin yang paling dihormati, yang memimpin dan menerima hukum Taurat, itu adalah Musa. Menggembalakan 40 tahun. Dan kemudian 40 tahun, 80 tahun jadi gembala. Dia seorang nabi. Tapi pelayanan itu gembala.
Dia pungkul tongkat itu bagi gembala, dia tunjuk laut bagi gembala, dan tongkat-tongkat semua itu adalah penggembalaan. Dan inilah sukacitanya. Terus kenapa gembala kemudian menjadi orang yang kumpulan orang yang terhina? Tidak dipercaya dalam pengadilan, tidak boleh menjadi saksi karena gembala itu tidak berpendidikan. Saudara, dan disitulah Tuhan datang dan Tuhan disambut oleh mereka. Dan kapan kita bisa merayakan Natal dan orang-orang yang tahu Christmas? Saudara, sekali lagi, Christmas itu bukan berbatas dan terbatas, dibatasi oleh tanggal 25. Saudara, kelahiran Kristus datang ke dunia ini dan kematian dia itu adalah menjadi bagian hidup kita. Jadi Christmas is all day is Christmas. Setiap hari itu adalah Christmas. Wah, banyak orang katakan, ya susah Pak aja pada Kristus. Ya karena kamu tidak menghidupi Kristus yang lahir, yang menjadi manusia, menjadi seperti kamu. Yesus sehari-hari bersama dengan kita, merasakan susahnya kita, merasakan kesulitan kita seperti Maria tadi. Yang kita sudah dengarkan penjelasan di bagian seri yang ketiga. Nama-nama itu memiliki arti. Kita akan dimariakan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan kepahitan kesulitan, tapi kita dijadikan manis. Dan kemudian kita diangkat oleh Tuhan. Arti Maria adalah bukan hanya pahit, artinya juga dia dimuliakan, ditinggal, dan dibuat manis oleh Tuhan. Jadi manis itu artinya juga bisa arti, oh ini kok manis ya, artinya, oh ini kok pahit, oh, artinya manis. Oh ini kok manis ya, artinya bisa pahit. Nah saudara, itu bahasa-bahasa itu mempunyai lambang seperti itu, gambaran metafor seperti itu. Jadi Maria itu pahit tetapi begitu manis hidupnya bagi kita. Kita dimariakan, kita dielisabetkan, kita disimeonkan, kita dihanakan, dan kita disakariakan. Dan kita kemudian digembalakan. Yang kita lihat sekarang gembala-gembala. Begitu luar biasa. Apakah gembala-gembala itu mempunyai satu teknik menyanyi yang tinggi sehingga mereka bisa mendengar malaikat-malaikat yang mempunyai kur yang luar biasa, gegap gempita, para malaikat memuji dan pujiannya jelas. Di sini dikatakan dengan satu kemenangan besar gitu ya. Dan mereka memuji kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini menggema di surga sampai ke bumi dan didengar oleh para gembala. Saya tanya saudara, saya tanya sekarang, gereja mana yang bisa menyediakan pujian seperti itu? Saya tanya sekarang, kalau ada gereja menyediakan kur yang baik, terus orkestra yang baik semuanya, untuk siapa? Untuk orang berduit? Untuk orang-orang yang pinter, untuk orang-orang yang juga bisa musik-musik yang luar biasa itu, yang punya keahlian, yang punya intelektual yang elit, yang prestis yang luar biasa. Apakah kita mau nggak menyediakan musik surgawi yang luar biasa itu, terus kita tunjukkan dan kita berikan pada gembala di padang belantara yang sepi seperti itu? Rasanya nggak mungkin. Nah itu arti Natal. Organik Natal itu di situ. Jadi bukan apa yang kita setting, kemudian kita buat. Bukan, saudara. Apa yang dibuat Tuhan. Nah, saya pernah ingat ada seorang murid saya di China ya. Dan kemudian dia menceritakan satu Natal. Bagaimana dia mulai Natal. Dan dia mengatakan suatu hari, dia ada hujan dan ada badai. Ya, seperti badai salju itu. Karena musim hujan, kan Natal musim hujan kan. Dan dia kemudian sendirian dan dia harus melewati satu teluk gitu ya. Satu teluk dan nggak bisa dilewati, saudara. Dan nggak mungkin baru kira-kira setengah hari atau sampai hampir sehari baru bisa nyebrang. Tunggu itu salju dan badainya selesai, nah dia baru bisa nyebrang. Mungkin bisa 2 hari. Dan dia berada di sana dan dengan beberapa orang saja. Dan perayaan Natal itu akhirnya nggak jadi dirayakan di tempat di mana persekutuan itu ada. Dan mereka menunggu sampai kapan mereka nggak peduli tanggal 25 lagi. Kenapa? Ya karena kondisi. Dan bagaimana mereka merayakan Natal itu di tempat yang sepi itu hanya beberapa, nggak sampai 5-6 orang itu. Ya, di tengah seberang dan di pinggir laut yang teluk itu. Dan mereka pakai kapal. Dan apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi. Dan itu organik. Dan apa yang mereka rasakan? Waduh, satu pujian yang luar biasa. Mereka menyanyi sepuas-puasnya. Mereka menangis sepuas-puasnya. Mereka mengenang akan bagaimana Logos itu menjadi manusia. Wah, saudara, itu katanya luar biasa. Kami puas jiwa kami, Pak, memuji. Nah, apakah orang-orang yang ikut Natal itu bisa memuji seperti
penginjil-penginjil ini, atau seperti gembala-gembala yang bebas di padang belantara, nggak terikat dengan baju, nggak terikat dengan aturan-aturan, dan mereka menyanyi. Dan Tuhan pilih mereka, saudara. Tuhan pilih gembala-gembala ini, dan Tuhan menampakkan diri pada gembala, saudara. Musik terbaik di dalam gereja kita pernah nggak diberikan untuk tukang becak? Pernahkah diberikan untuk pemulung-pemulung? Nah, saudara, kalau kita ngomong seperti itu, itulah makna Natal sebenarnya. Itulah kekuatan Natal. Wah, saudara, itulah profesi dari Allah. Kenapa Allah memprovisi kok bukan kepada orang-orang seperti ahli Taurat, orang-orang ahli kitab, orang-orang Farisi, orang-orang yang tua-tua itu yang kemudian malaikat datang dan menyatakan pada penatua-penatua, diaken-diaken, dan memperlihatkan pertunjukan surgawi yang luar biasa? Enggak, saudara. Apa maksud saya menyediakan dan juga menceritakan ini, saudara? Itu keprihatinan yang begitu dalam, yang saya berpuluh-puluh tahun menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, membayangkan ini bagaimana gereja membuka diri dan menyentuh dan membawa sukacita. Nah, salah satu yang saya suka dari Christmas Carol itu adalah, saudara, bukan melayani orang kaya. Saya paling terusik, ya, sampai saya tuh paling terhina pada saat seorang pendeta hamba Tuhan itu kalau Christmas Carol melayani rumah-rumah besar yang kaya. Wah, saudara, itu kita harus adil, saudara. Kita tidak boleh hanya melayani orang-orang kaya. Tapi bagaimana jemaatmu yang miskin, yang tidak bisa beli makanan, Natal pun mereka pakai baju baru nggak bisa. Mereka hidupnya susah setengah mati. Kamu datang dan menyanyikan Natal, dan kamu hadir dengan pujianmu yang bagus, suaramu yang bagus. Bukan, saya nggak cocok Pak kalau gitu Pak. Di kampung-kampung saya suruh nyanyi tuh, ini bukan kelas saya. Saya harus nyanyi di gedung yang teater. Saya nyanyi, nah itu baru saya merasakan, saya dihormati, saya puas. Tapi kalau nyanyi untuk ibu-ibu janda-janda tua kayak gini, kemudian di panti jompo, kayaknya bukan kelas saya. Saudara, saya menutup ini dengan satu kesaksian. Ya, ada yang dinamakan seorang yang selalu mengiring dengan Billy Graham. Ya, mengiring Billy Graham, dan penyanyi namanya Beverly Shea itu yang suaranya gede. Ya, suaranya, kalau saya dengarkan itu di YouTube ada gitu ya. Dan sebelum Billy Graham berkhotbah, biasanya dia itu menyanyi, atau setelah berkhotbah dia menyanyi, aku berserah gitu kan. Bagus sekali, saudara. Suaranya besar dan banyak orang itu tersentuh, hatinya datang. Saudara, yang main piano itu waktu dia mendengarkan, dia juga mainnya bagus sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Di dalam kesombongan itu akhirnya dia mendapatkan satu kecelakaan dan tangannya hancur. Saudara, dalam riwayat Billy Graham, dan orang itu yang menyaksikan sendiri, dan hancur tangannya, dan dia tidak bisa melayani lagi, dan dia kehilangan yaitu kebanggaan diri. Saya dulu dengan Billy Graham, saya main pianonya, saya dilihat orang, menjadi orang, terus tangan saya hancur. Terus Billy Graham mengunjungi orang itu di rumah sakit dengan tangan yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Saudara tahu apa yang dikatakan Billy Graham? Mungkin kita harus memeriksa diri. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari ini. Dari pelayananmu yang main piano, kamu disiapkan Tuhan untuk pelayanan yang jauh lebih ditingkatkan, seperti diyusufkan. Yusuf itu artinya ditingkatkan. Kamu akan diyusufkan, kita akan diyusufkan, kita akan dimariakan, ditinggikan gitu kan. Dan orang itu, mana bisa, saya nggak bisa, saya cuma bisa main piano. Itu saya dari kecil luar biasa main piano. Saya diberi bakat oleh Tuhan. Nggak bisa saya nggak bisa main piano lagi. Bahkan sakit kalau buka tangan, sakit, ini udah hancur katanya. Saudara, setelah lewat berapa bulan, berapa tahun, dan dia kemudian diam, tiba-tiba ada suara kekuatan dan roh Tuhan itu bekerja dalam hatinya. Dan apa yang terjadi? Saudara, dia akhirnya, tangan yang main piano itu akhirnya dipakai, dan waktu peristiwa di dalam suatu peristiwa kebaktian Natal itu, dan Billy Graham berkhotbah, dan dia menyatakan bahwa kami ingin di dalam setiap kota kami datang, ada tim doa minimal setahun berdoa bagi KKR Billy Graham. Kami berdoa ada orang yang mau memimpin doa ini. Dan tiba-tiba dia tersentuh hatinya,
Dan dia kemudian datang pada Billy Graham, dia mengatakan, aku persembahkan hidupmu untuk menjadi tim pendoa. Jadi tangan yang main piano akhirnya menjadi tangan tertutup untuk berdoa. Dan dia menjadi tim pendoa dari Billy Graham. Dan jiwa-jiwa itu semakin banyak dan semakin dilayani luar biasa. Dia datang ke kota, dia memimpin doa di gereja yang akan Billy Graham datang di kota. Dia pimpin itu semuanya. Dan dia keliling, wah luar biasa. Kalau dulu dia main piano aja, orang lihat dia. Sekarang enggak, dia mendatangi gereja, dia berdoa dengan waduh katanya luar biasa. Nah itu arti the living Christmas, the organic Christmas. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, kita mohon pertolongan pada Tuhan supaya kita ditolong, supaya kita bisa melihat kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita dalam Natal. Dan sungguh saya mendoakan supaya kita kembali pada jalan rel Natal yang hidup, Natal yang organik, Natal yang betul-betul natural dan mengalami supernatural, sudah kita akhirnya mendapatkan hadirat Kristus itu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.